Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan kita bertemu lagi dalam Perak pada saat ini. Kalau kita melihat situasi yang sedang terjadi, kelihatannya kok semakin tidak baik. Tetapi yang harus tetap kita pegang bahwa Allah menyertai kita. Kalau Allah menyertai kita, berarti kita harus bersyukur dan memuji Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya kita tetap semangat, supaya kita tetap teguh dan tidak mudah digoyahkan. Saya akan bacakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih, karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah masuk di dalam Prapaskah yang kelima. Dari sini kita mempersiapkan hati kita. Tadi di atas dikatakan bahwa kita bersyukur kepada Tuhan. Dalam nas ini kita diajak oleh Rasul Paulus itu mengapa atau alasan kita untuk bersyukur kepada Allah. Yang pertama, di dalam ayat yang kedua, dipilih. Bukan kebetulan Allah memilih kita. Dalam ayat ini disebutkan sesuai dengan rencana Allah dan dikuduskan oleh Roh. Allah memilih kita di dalam Yesus Kristus, dan Allah menginginkan setiap manusia mengalami keselamatan. Dan terlebih bagi kita yang sudah percaya di sini, walaupun saat ini kita tinggal atau hidup di dalam dunia yang tidak menentu, tapi kita harus bersyukur. Alasan yang pertama yaitu dipilih melalui atau di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita dipilih oleh Allah sesuai dengan rencananya. Allah tidak hanya memilih kita, namun menguduskan kita. Ingat, saudara bukan orang luar, tapi saudara dan saya adalah milik Tuhan yang dipilih sesuai dengan rencananya dan dikuduskan oleh Roh Kudus. Kalau kita tahu hal ini, maka kita harus tetap memandang kepada Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan dan percaya bahwa Allah sudah memilih kita. Yang kedua, dilahirkan kembali atau ciptaan baru. Ayat yang ketiga, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang di dalam kita menjalani kehidupan ini banyak hal yang harus kita hadapi, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Namun kadang-kadang yang tidak menyenangkan itu yang seringkali menjadi penghambat di dalam kehidupan kita, di dalam pertumbuhan iman kita, dan di dalam apa yang kita kerjakan. Ayat 3 menegaskan kepada Bapak, Ibu, dan saya, yaitu alasan yang kedua, dilahirkan kembali, atau saudara dan saya adalah ciptaan baru.
Bukan karena kebaikan kita, kata Rasul Paulus, tapi oleh karena rahmat Allah yang besar di dalam Yesus Kristus. Dan itu ditunjukkan oleh Tuhan. Yang sebentar lagi kita akan peringati kematian dan kebangkitannya. Ini adalah rahmat Allah yang diberikan kepada kita, sehingga melalui kematiannya saudara dan saya diberi kehidupan. Melalui kebangkitannya saudara dan saya menjadi pemenang. Jadinya ingatlah bahwa saudara dan saya sudah dilahirkan kembali. Oleh sebab itu, mari kita tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak berkenan kepada Tuhan, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, hal-hal yang menjadikan kita jauh dari Tuhan. Mari kita tinggalkan. Karena apa? Saudara dan saya sudah dilahirkan kembali. Dan yang terutama, yang sangat luar biasa, dilahirkan kembali atau menjadi ciptaan baru. Di situ dikatakan saudara dan saya mempunyai hidup yang berpengharapan. Bukan masa depan suram, tetapi Tuhan Yesus, Allah di dalam rohnya yang kudus, menjamin kehidupan saudara dan saya untuk mengalami pertolongannya, untuk mengalami kuasanya, untuk mengalami mujizatnya. Dan Allah ingin saudara dan saya hidup baru di dalam Yesus, meninggalkan dosa-dosa yang lalu dan berjalan di dalam firman Tuhan. Maka dari situ mujizat dan pertolongan Tuhan dinyatakan kepada kita semua. Jangan patah semangat ketika sedang menghadapi tantangan, permasalahan, persoalan. Ingatlah bahwa saudara adalah ciptaan baru, dan Allah yang menjadi backing saudara, Allah yang mendampingi saudara, dan Allah yang memberi kemenangan kepada saudara. Yang ketiga, yaitu di dalam ayat yang keempat dan kelima, Tuhan sudah menyediakan bagian di surga untuk kita. Seperti yang dikatakan firman Tuhan, jerih payahmu di dalam Tuhan tidak sia-sia. Ayat yang keempat dan lima di situ menyatakan untuk menerima bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga. Bagi siapa? Bagi saudara dan saya, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Berarti kita tidak berjalan sendiri. Ada Roh Kudus yang mendampingi kita, Allah yang memelihara kita, menuntun kita sampai kemana? Sampai nanti berjumpa dengan Tuhan. Dan ketika sudah bertemu dengan Tuhan, kita menjadi pemenang. Dan di situ Allah menyediakan bagian yang indah, yang mulia bagi kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dunia boleh berubah, situasi boleh berubah, namun iman kita tidak boleh berubah. Mari kita bersyukur karena Tuhan sudah memilih kita, melahirkan kita kembali, dan Tuhan sudah menyediakan bagian di surga bagi kita. Biarlah kiranya tiga hal ini memicu kita untuk lebih dekat, untuk lebih bersemangat menjalani hidup ini. Siapapun saudara, entah saudara yang bekerja, yang studi, yang melayani, atau yang apapun, percayalah bahwa Allah menjadi pelindung dan menyatakan kuasanya kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang besar, dan biarlah kiranya kami bisa mensyukuri ini selalu di dalam kehidupan kami, sehingga kami terus dimampukan, diperbarui, dan kami mengalami pertolongan Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk terus mengandalkan Tuhan di dalam diri kami, karena Tuhan sudah memilih kami, melahirkan kami kembali, dan Engkau sudah menyediakan anugerah-Mu di surga untuk kami. Biarlah hal ini meneguhkan kami
dan terus memberikan kekuatan dan semangat kepada kami, sehingga pada sampai akhirnya nanti kami menjadi pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kami. Amin.